para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang sebelumnya berjualan di trotoar alun-alun Rantepao, kini resmi berpindah ke sisi selatan Art Center Toraja Utara, tepatnya di samping Perpustakaan Daerah, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao. Pemindahan lokasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang secara resmi melarang segala bentuk aktivitas jual-beli di kawasan alun-alun, terhitung mulai Senin, 7 April 2025, lalu. Larangan tersebut diterbitkan menyusul upaya penataan kawasan yang dinilai semrawut. Lapak pedagang dianggap kumuh, jadi perlu dilakukan pembenahan, ujar salah satu pedagang yang enggan disebut namanya kepada Tribun Toraja kala itu. Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, berdasarkan instruksi langsung dari Bupati Toraja Utara. Sehari sebelum larangan diberlakukan, Satpol PP telah memberikan pemberitahuan kepada para pedagang agar menghentikan aktivitas jual-beli di lokasi tersebut. Namun saat itu, para pedagang mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai batas waktu larangan maupun lokasi alternatif yang disiapkan pemerintah. Kami belum tahu kapan bisa berjualan lagi. Sampai sekarang belum ada informasi apakah akan disiapkan tempat baru untuk kami, kata salah seorang pedagang kepada Tribun Toraja, April lalu. Setelah menanti selama hampir 1 tahun, para pelaku UMKM akhirnya mendapatkan lokasi baru untuk berjualan. Salah satu pelaku usaha, Nila, warga asal Semarang, mengungkapkan bahwa ia dan rekannya kini sudah bisa kembali berjualan berkat dukungan dari Bupati Toraja Utara. Setelah beberapa bulan tidak bisa berjualan, akhirnya kami bertemu dengan Pak Bupati Toraja Utara, dan puji Tuhan, beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa kembali menjual, meskipun tempatnya berbeda. Ujar Nila saat ditemui di depan lapaknya, Rabu, 31 Juli 2025, malam wita. Lapak milik Nila yang diberi nama Modalim nekat menyediakan beragam makanan dan minuman seperti es kelapa, gorengan, rujak buah, gado-gado, serta aneka minuman hangat dan dingin. Ia memulai usaha dengan modal hanya Rp300.000, dan kini bisa meraup omzet hingga Rp500.000 per malam saat pengunjung ramai. Pasar UMKM baru ini dipenuhi pedagang makanan ringan seperti bakso bakar, minuman kekinian, gorengan, hingga usaha mewarnai untuk anak-anak. Namun Nila menyampaikan harapannya agar usaha penyewaan permainan anak bisa kembali diizinkan. Harapan kami ke depan, permainan anak-anak bisa kembali dibuka. Kalau ada anak-anak bermain, orang tua mereka bisa beli makanan atau minuman juga, harapnya. Seorang pengunjung, Maria sampai Mangera, yang datang bersama ponakannya, turut memberikan tanggapan positif terhadap lokasi baru tersebut. Kalau di depan debunya banyak dan kendaraan lalu lalang, beda dengan di sini yang lebih tenang. Tempatnya juga bersih, rapi, dan pencahayaannya bagus, cocok dikunjungi sepulang kerja, ujarnya. Meskipun para pedagang harus membayar sewa lokasi sebesar Rp20.000 per malam, mereka mengaku tidak mempermasalahkannya demi bisa kembali berdagang secara legal dan nyaman. Pasar UMKM di samping perpustakaan daerah ini buka setiap hari mulai pukul 16 hingga pukul 23 wita. Perkenalkan, nama saya Nila. Kami buka stand di Dinas Kebersihan. Di sini banyak stand. Tapi stand saya namanya Modal Nekat. Kami dulu jualan di trotoar, alun-alun. Tapi karena ada satu hal, akhirnya kami nggak boleh lagi jualan di situ. Ya. Kemudian kami bertemu dengan Pak Bupati dan puji Tuhan, Pak Bupati memberi kesempatan untuk kami bisa menjual lagi. Hanya saja tempatnya dipindah, bukan lagi di trotoar, namun kami dipindah di tempat Dinas Kebersihan, tepatnya di Pasar Sore ya, kalau nggak salah ini tempatnya. Nah, untuk modal awal, karena nama stand kami Modal Nekat, jujur modalnya awal itu cuma Rp300.000. Puji Tuhan, bertambahnya pendapatan. Waktu di trotoar itu kami, kalau cuacanya cerah ya, kami bisa mendapatkan 800.000 itu malam kalau cuaca cerah. Tapi kendalanya jualan waktu di trotoar alun-alun itu kalau hujan pasti sepi, nggak ada pembeli. Ya, suka dukanya pedagang seperti itu. Jadi untuk pendapatan, cuacanya cerah, puji Tuhan dapatnya banyak. Tapi kalau cuacanya hujan, ya kami harus terima apa adanya, pendapatannya sedikit. Nah, untuk di sini kami banyak pedagang
kebanyakan 80% mereka jual bakso bakar, sosis bakar, corn dog gitu ya. Tapi di sini juga ada nasi goreng, ada seblak, ada juga gado-gado, ada juga rujak buah. Mungkin untuk teman-teman yang ingin jalan-jalan di alun-alun sudah tidak lagi sepi, tapi kuliner masih ada. Nah, untuk kedepannya kami berharap mudah-mudahan permainan bisa dibuka lagi seperti sedia kala ya. Karena tidak dipungkiri permainan itu salah satu hal yang diminati oleh anak-anak. Jadi waktu anak-anak bermain, orang tuanya mungkin haus kah, dia bisa cari makanan ya. Jadi kami berharap kedepannya permainan bisa dibuka, karena tidak dipungkiri juga yang buka permainan pasti juga butuh pemasukan ya. Itu singkat cerita dari saya. Terima kasih. Saya Maria Sampai Mangera. Penjualan di alun-alun di depan itu harap pindah ke sini ya. Di sini lebih bagus di sini. Rapi, bersih, tempat kenyamanan pengunjung juga ya bagus. Kalau anak-anak sambil makan kan tidak tercemar sama udara. Kalau di sini kan agak sedikit saja. Kalau di depan agak terlalu banyak debu kan. Ya kalau saya di sini karena saya baru datang kembali ada berapa tahun ya, 10 tahun lebih ya. 2008, 2000 ini 25 ya, sudah berapa tahun ya? Saya injak Kota Rantau lagi ya. Aduh, saya terkesan sekali, bangga sama Kota Rantau, banyak perubahan. Ya, semoga pemerintahnya meningkatkan lagi pembangunan, terutama tempat-tempat pariwisata, tempat permainan anak-anak. Oke, nama saya Rizky Pago. Di sini yang di Rantau wisatanya itu udah luar biasa. Yang biasa. Biasa di depan alun-alun itu biasanya itu ramai, tapi ya bagaimana? Tapi sini luar biasa. Kapan di sini Kak? Tanggapannya sampai jual ya. Tanggapannya sini ya ramai dan luas, ramai, rapi, dan banyak yang suka. Mana yang bagus Kak? Di atas dulu atau di sini? Di mana? Di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.